Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufriani dengan NIM S1S1 20107. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal ini. Jadi di sini ada soal dan sudah tertera juga dengan jawabannya. Saya di sini hanya akan menjelaskan mengapa jawabannya itu seperti ini. Nah, di sini juga kita sudah menuliskan sintak-sintaknya. Di sini saya akan menjelaskan, tapi sebelum itu saya akan mengubah sedikit beberapa pernyataan yang ada di soal nomor 1. Di bagian ini, else if A sama dengan 3. Di sini dikatakan bahwa posisi awal kuda itu adalah F3 atau G3. Tapi masalahnya adalah posisi kuda itu memungkinkan ada di G3 atau di H3. Itu tidak bisa. Karena seperti yang kita ketahui bahwa kuda itu jalannya L. Jadi memungkinkan di sini itu adalah di F3 atau ke H3. Oke. Jadi itu saja yang akan saya perbarui sedikit. Berhubung di sini juga dikatakan bahwa posisi awal kuda itu adalah G1. Jadi pasti cuma F3 dan H3. Nah, itu saja perubahan yang akan saya lakukan dari soalnya. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa mengenai soal 1 ini. Seperti yang kita ketahui bahwa soal 1 ini menjelaskan mengenai pergerakan kuda. Jadi di sini F'1 untuk soal kuda dan F'2 untuk soal general. Jadi di sini dimasukkan inputan, berarti akan menampilkan di sini misalkan kita masukkan inputan, soalnya kita mau soal berapa. Jika kita pilih soal 1, berarti akan menampilkan soal kuda. Nah, jika kita masukkan soal nomor 2, itu akan tertampil soal mengenai soal general. Nah, jadi kita run saja dulu. Nah, ini. Nah, jadi kita run saja dulu, kita nyalakan dulu command window-nya. Oke. Di sini saya masukkan soal kuda 1. Misalkan 1. Nah, posisi awal kuda adalah G1. Jika saya masukkan tujuan kuda ini. Nih, jika saya masukkan tujuan kuda F3. Nah, sekarang jika saya masukkan posisi tujuan, misalkan F3. Nah, kuda sekarang berada di posisi F3. Jadi di sini juga ditampilkan posisi kuda berada di display A. Kalau misalkan di sini soal 1. Nah, ini posisi awal kuda adalah di G1. Misalkan kita masukkan tujuan kudanya. Misalkan di tujuan kudanya itu di H3. Nah, ini kuda tidak bisa berjalan ke posisi karena ada bidak lain atau tidak sesuai aturan H3. Ini ya.
Nah, setelah itu kita harus menuliskan kata N ketika sudah selesai dalam kondisi if. Nah, itu saja untuk soal nomor 1. Baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu soal general. Jadi saya run dulu. Nah, ini. Jadi saya run dulu, saya masukkan soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini. Nah, di sini juga print posisi awal general adalah posisi awal general adalah C2. C2/N. Itu untuk memberikan baris baru sehingga kalimat selanjutnya itu terbentuk di baris baru. Nah, selanjutnya C2 sama dengan 1 itu berfungsi sebagai boolean. Kalau MATLAB booleannya itu bukan true atau false, tapi dia 1 atau 0. 1 itu berarti artinya true dan 0 itu artinya false. Nah, jadi di sini berhubung saya menggunakan C2 sama dengan 1 berarti C2-nya itu true. Jadi posisi awal general itu di C2. Nih, C2. Nah, selanjutnya itu diinputkan lagi. Nih, diinputkan lagi posisi tujuan general itu ada di mana. Nah, selanjutnya ini ada tanda kutip S. Kalau kalian perhatikan itu ada tanda kutip S yang artinya itu inputan ini batas bentuknya itu strip. Oke. Jadi bentuknya itu nanti dikonvek jadi string. Nah, selanjutnya saya inputkan dulu misalkan di C3. Nah, ini di C3 masukkan posisi tujuan general. Terdapat pion di C3 harus dipindahkan ke C4. Nah, selanjutnya ini ada if B sama dengan C3. Selanjutnya juga di sini ada if C2 sama dengan 1. Jadi posisi awal general itu ada di C2. Nah, kalau kalian lalu dikatakan bahwa terdapat pion di C3 yang harus dipindahkan ke C4. Jadi misalkan generalnya itu ada di C2. Di C2 ada pionnya juga di C3. Yang artinya otomatis pilihannya hanya 2. General itu harus tetap di C2 atau di C3 yang nantinya dimajukan ke C4 sehingga generalnya bisa menjadi ke C3. Nah, kalau misalkan saya ulangi lagi, saya masukkan tujuan generalnya itu ke C3 lagi. Nah, ini masukkan ke C3. Nah, terdapat pion di C3 yang harus dipindahkan ke C4. Dan ini pion tidak berpindah dan tetap di C3. Nah, ada juga salah satu kondisi lain di mana kita masukkan pionnya itu bukan ke C3 ataupun ke C4. Nah, tapi kan kalau dilihat dari sini, misalkan ada pion di sini, berarti hanya bisa maju ke satu langkah ke C4 ini ya, ke C4. Jadi tidak bisa berpindah ke tempat lain sesuai dengan aturan catur. Jadi kalau misalkan dimasukkan inputan yang lain, dimasukkan ke inputan yang lain, nanti dia akan dibilangkan pion tidak bisa berpindah ke situ. Nih. Tepat ini, pion tidak bisa pindahkan ke situ.
pindahkan ke ini. Nah, selanjutnya misalkan kita ini ini ke ls if b sama dengan C4. Ini kita tes yang ini, kita tes lagi ya. Kita hapus dulu. Terus kita run. Misalkan soal nomor 2, misalkan C4. Nah, ini jenderal tidak bisa pindah ke C2 karena terhalang oleh pion. Terus di sini juga nah, di sini juga ada B3 sama A4, D3 sama E4, F5 dan G6. Misalkan kita coba lagi. Kita run. Sekarang soal nomor 2. Nah, ini kita coba dulu yang B3. Kita masukkan B3. Oh, di sini berada di Nah, di sini misalkan kita run lagi ya. Nah, misalkan kita masukkan soal nomor 3. Nah, ini nomor soal itu tidak ada karena memang tidak ada. Selanjutnya kita beralih di soal. Maaf, laptop saya memang sedikit loading. Nah, kita beralih di soal nomor 2. Nah, dari contoh di atas, bagaimana dapat mengisi 2 liter air ke tempat yang berkapasitas 4 liter. Nah, ini Nah, di sini ada gambar kita ibaratkan dua buah galon lah. Yang dimana yang satunya itu berisi 4 liter air dan yang satunya itu dapat menampung 3 liter air. Nah, di sini yang dimaukan bahwa di galon yang 4 liter ini itu terisi 2 liter air dan di galon yang 3 liter ini tidak dapat menampung air seterusnya atau 0 liter lah istilahnya. Jadi di sini ada 2 liter air dan di sini ada 0 liter air. Nah, di sini saya menggunakan beberapa aturan yang ada di dalam tabel sini. Jadi kita langsung saja buka aturan yang telah saya buat. Maaf, ini sedikit loading. Nah, ini aturan yang telah saya buat untuk Nah, ini aturan yang telah saya buat. Nah, untuk menghasilkan 2 liter air pada ember 4 liter dan 0 liter pada gambar 3 liter. Baik, disinilah aturan yang telah saya buat sesuai dengan tabel yang ada di sini. Ini ya tabel yang ada di sini. Jadi gelas A itu 0 dan gelas B yang 3 liter itu juga 0. Nah, inilah aturan yang kita lakukan. Nah, berarti aturan yang kita lakukan pertama itu adalah yang nomor 2. Yang nomor 2, dimana yang nomor 2 itu isi penuh gelas 3 galon. Berarti yang di gelas A itu yang berisi 4 liter itu sudah 0, sedangkan di gelas B yang 3 liter itu berubah menjadi 3. Selanjutnya aturan yang kita lakukan itu di nomor 9.
Di nomor 9, nah ini. Tuangkan seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Nah, nih. Jadi yang di gelas A tadi itu sudah berubah menjadi 3 liter air, dan di gelas B itu berubah menjadi 0 liter. Selanjutnya aturan yang kita pakai itu lagi di nomor 2. Nah, di nomor 2 itu isi penuh lagi gelas 3 galon. Nih, gelas 3 galon. Berarti yang di gelas A itu berubah menjadi 3 liter air, dan di gelas B juga itu dia berubah menjadi 3 liter air. Selanjutnya kita lakukan aturan yang nomor 7. Aturan nomor 7 ini. Tuangkan air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon sampai gelas 4 galon penuh. Berarti ini. Nah, di gelas A itu berubah menjadi 4 liter air, dan di gelas B itu menjadi 2 liter air. Selanjutnya aturan yang kita lakukan itu ada di nomor 5. Di nomor 5 ini. Nah, ini. Kosongkan gelas 4 galon. Berarti kita kosongkan lagi. Ini berarti di gelas A itu 0, sementara di gelas B itu ada 2 liter air. Selanjutnya aturan yang kita lakukan itu ada di nomor 9. Nah, di nomor 9 itu tuangkan lagi seluruh air dari gelas 3 galon ke gelas 4 galon. Nah, ini. Nah, inilah solusi yang kita akan lakukan. Nah, sekarang bagaimana caranya kita masukkan ini ke dalam script yang ada di MATLAB. Nah, di sini saya sudah ikuti yang di modul. Sekarang saya tinggal jalankan saja. Nanti saya jelaskan bagaimana, kenapa seperti ini. Nah, jadi misalkan ini sudah ada script yang saya sudah buat. Kita jalankan dulu. Nah, ini. Nah, di sini A sama dengan input volume gelas A, dan B-nya itu sama dengan input volume gelas B. Nah, berhubung volume gelas A itu 4, nih 4, dan volume gelas B itu 3. B itu 3. Nah, Z-nya ini akan menampung nilai dari gelas A. Dari gelas A yang kita inginkan yaitu 2. Nah, seperti ini tampilannya. Kita coba jalankan dulu. Misalnya volume gelas A-nya itu 4 dan volume gelas 3-nya itu 3. Nah, ini air gelasnya itu misalnya kita inputkan 2. Nah, tampilannya itu akan seperti ini. Jadi sudah sesuai dengan hasil yang kita inginkan, yaitu gelas A-nya itu sama dengan 2 dan gelas B-nya itu sama dengan 0. Tapi kenapa bisa seperti ini? Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai alasannya. Nah, pertama-tama kita inisialisasikan dulu mengenai X dan Y. Ini X dan Y. X itu adalah nilai awal dari A, dan Y itu nilai awal dari B yaitu 0, dan ini X-nya sama dengan 0 dan Y-nya juga sama dengan 0. Jadi diprintlah gelas A sama dengan 0 dan gelas B-nya juga sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya itu mengenai tem. Ini ya. Mengenai tem. Ini nantinya untuk menyimpan data dari X. Di sini juga ada N, di mana Y sama dengan Y dikurang sama dengan Y sama dengan dikurang X dikurang tem. Nah, di print juga lah gelas A-nya itu dan gelas B-nya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.